Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita kesempatan sekaligus kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan ibadah salat Isya secara berjamaah dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah pula. Satu kesyukuran yang patut kita syukuri karena Allah memberikan kesempatan dan kesehatan. Karena banyak orang yang ingin melaksanakan salat sunat tarawih bahkan salat Isya secara berjamaah tapi tidak bisa. Oleh karena diberikan ujian bersifat duniawi. Ada orang ingin melaksanakan salat Isya tapi diberikan ujian kesibukan dunia. Ada orang diberikan umur panjang bahkan kesehatan yang luar biasa tapi tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Bahkan ada orang tua kita diberikan yang namanya kesempatan, diberikan yang namanya kesehatan tapi tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung karena diberikan kesempatan sekaligus kesehatan bahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang insyaallah satu-satunya manusia yang mampu memberikan syafaat nanti di hari akhirat insyaallah. Kalau kita berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang paling unik di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Itu Nabi belum lahir di dunia sudah terkenal mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Belum lahir, Pak, tapi sudah dikenal. Salah satu contoh Nabi yang sangat kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Nabi Adam alaihi salam. Kenapa dengan Nabi Adam alaihi salam? Ada kisahnya Nabi Adam itu, Pak, Bu, yang paling unik. Ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surganya Allah. Ketika dikeluarkan dari surga, Nabi Adam alaihi salam meminta ampun kepada Allah atas dosa yang pernah dia lakukan di dalam surga. Dia minta ampun dan langsung sujud kepada Allah minta ampun kepadanya. Tapi yang paling unik ketika dia sujud meminta ampun kepada Allah, ada satu kalimat yang dimana kalimat itu Nabi Adam diampuni, Nabi Adam dikabulkan doanya. Apa itu, Pak? Ketika sujud Nabi Adam alaihi salam, dia mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu Pak, mengucapkan ketika sujud kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, siapa yang ajari kau itu? Siapa yang ajarkan itu kalimat sehingga engkau mengucapkannya? Padahal saya tidak pernah mengajarkan kepadamu, padahal saya tidak pernah memperlihatkan kepadamu. Kenapa ketika engkau meminta ampun kepadaku engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Apa kata Nabi Adam alaihi salam kepada Allah? Ya Allah, ketika engkau masukkan aku ke dalam surgamu, ketika saya melangkahkan masuk, sebelum itu saya lihat ada kalimat itu terpampang di depan pintunya surga. Kalimat itu, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang paling saya herankan, ya Allah,
Kalau la ilaha illallah saya sudah paham bahwa engkau lah Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Tapi yang paling penasaran saya, ya Allah, siapa itu Muhammadar Rasulullah? Dalam hatiku, dalam benakku, engkau pasti ada makna dan rahasia yang engkau simpan makna kalimat itu, sehingga engkau tulis kalimat itu di depan pintu surga. Apa kata Allah kepada Nabi Adam alaihi salam? Ya Adam, seandainya engkau tidak mengatakan kalimat itu, maka saya tidak akan ampuni dosamu. Saya tidak akan mengabulkan doamu. Apalagi ketika engkau mengucapkan Muhammadar Rasulullah. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tak sengaja Nabi Adam mengajarkan kepada kita, ketika kita meminta hajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu yang namanya kata sandi, Pak. Perlu kata sandi. Seperti hanya kalau kita punya HP. HP-nya anak tak dipakai, dia punya kata sandi. Tidak bisa dibuka kalau bukan anak kita sendiri yang buka. Begitu juga dengan doa. Banyak orang yang berdoa kepada Allah sampai-sampai berkata di dalam hatinya, kenapa ini doaku tidak pernah dikabulkan oleh Allah? Kenapa? Sering bertanya seperti itu. Maka jawabannya adalah jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah langsung hajat kita diminta. Maka kata Nabi Adam alaihi salam, ketika kita mau dikabulkan doanya, maka kata sandinya adalah mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sudah memasuki pertengahan Ramadan, malam ke-15 Ramadan. Kalau bilang malam ke-15 Ramadan berarti sudah puncak-puncaknya nih Pak. Apa puncak-puncaknya? Puncak-puncaknya ujiannya para jamaah. Kenapa ujiannya? Semakin berkurang dan semakin berkurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat ujiannya. Karena di 10 kedua Ramadan ini adalah merupakan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin hebat pengampunan Allah, semakin hebat juga ujiannya yang Allah berikan kepada kita. Di malam ke-15 ini setiap masjid pasti berkurang jamaahnya, pasti berkurang. Maka perlu pertanyaan yang besar, bagaimana caranya kalau kita mau istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini perlu, Pak. Istiqamah itu menjalankan perintah Allah, konsisten menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kata Allah, saya paling suka itu kepada hambaku yang suka melakukan kebaikan. Kebaikan itu kecil tetapi terus menerus dia lakukan. Paling suka Allah itu, paling cintai, daripada ketika kita melakukan hal yang besar, ibadah yang besar, tapi satu kali jadi kerja. Allah mengatakan, saya lebih cinta kepada hambaku yang mengerjakan ibadah terus menerus walaupun itu kecil. Allah senang itu. Bagaimana caranya hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dalam beribadah? Yang pertama adalah datangkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan, Pak. Kenapa dengan ilmu pengetahuan? Kalau kita mau melakukan ibadah tanpa pengetahuan, maka kita asal-asalan beribadah. Asal-asalan itu beribadah. Nabi saja sebelum diangkat menjadi Rasul 5 tahun, Pak. 5 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul, Allah Subhanahu wa taala membekalinya dengan pengetahuan dulu. Baru action. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya kita kalau mau beribadah kepada Allah, kita harus tahu ibadah itu bagaimana, pengetahuannya tentang bagaimana. Karena banyak orang yang berpuasa asal-asalan berpuasa, ikut-ikutan. Kalau waktu puasa banyak orang puasa, kalau waktu tarawih banyak orang tarawih. Tapi ketika dia menyangkut masalah 15 tengah Ramadan, sudah berkurang. Karena kenapa? Tidak ada pengetahuannya tentang Ramadan. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atashu.
Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena kenapa? Tena naising pengetahuan apa? Tena naising ilmuna. Asal berpuasa saja. Maka kita harus cari tahu apa yang mendasari Nabi mengatakan cuma lapar dan haus tidak dapat. Maka kita harus mengetahuinya semua. Oh, ada orang yang berpuasa tapi tetap tonji mulutnya bekerja, memfitnah dan sebagainya, bekerja hal-hal yang buruk. Nah, ini yang dimaksud. Jadi harus kita yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau mau istiqamah dalam beribadah harus tahu ilmunya dulu yang mau dilaksanakan ibadah itu. Yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau beribadah, datangkan nilai-nilai positif dalam ibadah itu. Datangkan. Apa maksudnya? Kalau kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada motivasi ketika melaksanakan ibadah itu. Karena kadang iman kita naik turun. Dan inilah yang harusnya ketika kita melakukan atau menulis atau mendatangkan semua nilai-nilai positif itu, maka kita bermotivasi untuk melakukan ibadah itu. Contoh, bulan Ramadan itu adalah man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ini motivasi kepada kita. Dicatat semua, oh puasa ini manfaatnya. Ini puasa Ramadan ini fungsinya tentang masalah sholat sunat tarawih. Ini tulis semua. Supaya ketika kita kendor iman kita lihat, oh ternyata kalau kita tinggalkan ini, maka kita tidak akan banyak melakukan ibadah kepada Allah, tidak mendapatkan pahala banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ditulis itu. Kalau bisa catatannya dibawa. Bila Nabi saja berpuasa, Nabi saja sholat dijamin surga, apalagi kita tidak dijamin baru tidak mau melaksanakan ibadah. Nah, itu siapa loh? Begitu. Harus didatangkan semua nilai-nilai positif dalam yang melakukan ibadah. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita mau istiqamah dalam beribadah kepada Allah, datangkan yang namanya kemurkaan Allah ketika ibadah mau kita lakukan. Datangkan. Apa maksudnya? Supaya kita dicegah, karena kita ini pasti sibuk mengejar yang namanya dunia. Ketika didatangkan yang nama ancaman Allah Subhanahu wa taala, misalnya tidak melaksanakan puasa Ramadan, tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih, apa ancamannya yang Allah berikan kepada kita? Didatangkan itu. Karena kalau kita itu mau bekerja, pasti harus ada ancaman dulu. Ditahu dulu ancamannya. Orang ini tidak melaksanakan sholat, oh ancamannya seperti ini. Orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah tarawih, apa ancamannya? Nanti di hari akhir apa? Di padang mahsyar ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi. Sebelum divonis masuk neraka, ini sudah dicambuk oleh malaikat. Dicambuk oleh malaikat. Apa yang terjadi? Ini umatnya Nabi Muhammad mengatakan kepada Nabi kita, nah lihat Nabi kita, dia minta syafaat kepada Nabi kita. Ya Muhammad, ya Rasulullah, saya ini adalah umatmu, tolong saya ini. Ya namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasihan kepada umatnya, mau angkat tangannya. Dia mau angkat tangannya. Apa yang terjadi? Dihalangi oleh malaikat itu. Ya Rasulullah, ya Muhammad, untuk apa engkau angkat tanganmu? Untuk apa engkau tak angkat tanganmu? Turunkan tangan. Apa kata Nabi Muhammad? Kenapa engkau melarang saya memberikan syafaat kepada umatku ini? Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, ini umatmu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah. Tapi ketika datangnya namanya bulan Ramadan, dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ini orang ya Rasulullah dibenci oleh Ramadan. Baru Nabi menurunkan tangannya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai umatku, siapa yang dibenci oleh Ramadan, maka saya tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Datangkan ancaman Allah ketika kita mau melakukan ibadah. Insya Allah kita akan bermotivasi untuk senantiasa melakukan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kubur,
kesempatan kesehatan untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.